Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Sasikirana. Kali ini kita akan belajar mengenai VPN tunneling. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep VPN tunneling. Jadi, Virtual Private Network atau VPN itu secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN, yaitu melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Jadi, tunnel sendiri itu merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet. Lalu paket ini akan mengalami modifikasi atau perubahan ataupun penambahan header selama paket dikirimkan. Tetapi ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula atau headernya dilepas. Di sini ada 4 jenis VPN tunneling, yakni yang pertama ada AOIP, lalu ada PPTP, kemudian yang ketiga ada L2TP, dan yang terakhir ada OpenVPN. Kita lanjut ke setup topologi. Di sini kita akan mengimplementasikan VPN tunneling, yaitu menghubungkan antar wilayah. Misalkan terdapat suatu perusahaan yang cangkupannya lumayan besar, di mana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah letak kantor pusat dan kantor cabang itu berjarak lumayan jauh. Nah, antara jaringan lokal yang ada di kantor pusat dan di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Karena jika menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik, pastinya akan memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, perusahaan tersebut bisa menggunakan fitur VPN tunneling ini. Jadi, kantor pusat dan kantor cabang tersebut dapat terkoneksi dengan interface virtual yang namanya tunnel. Syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut harus menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian kedua router mikrotik tersebut haruslah terkoneksi dengan internet. Nah, di sini pada topologi ISP saya menggunakan tipe yang cold NAT ya teman-teman. Sehingga nanti kita akan mendapatkan IP kelas A. Dan di sini untuk router 1 dan 2 sudah terkoneksi dengan internet. Dan untuk VPC 1 sudah dihubungkan ke mikrotik pusat atau router 1. Dan VPC 2 dihubungkan ke mikrotik cabang. Nah, di sini kita akan setting hostname dan IP-nya secara statik. Pada router 1 kita buka konsolnya. Di sini kita ketikkan sistem identity setname sama dengan R strip pusat. Kemudian kita akan mendisable IP yang kita dapatkan secara DHCP dengan perintah IP DHCP client disable number sama dengan 0. Kemudian kita berikan IP-nya untuk Ether 1, ketikkan IP address, address sama dengan IP-nya. Jika sudah, kita bisa tambahkan IP root-nya dengan mengetikkan IP root @gateway sama dengan 10.0.137.1. Dan terakhir kita tambahkan DNS-nya dengan komen IP DNS set server sama dengan 888. Nah, di sini kita telah melakukan addressing statik pada router pusat. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada router cabang. Di sini kita juga telah selesai addressing di router cabang. Maka selanjutnya kita bisa coba pingkan ke internet. Nah, perhatikan di sini ia telah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke AOIP konfigurasi. Jadi, AOIP atau Ethernet over IP ini adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antara router mikrotik di atas sebuah TCP/IP. AOIP ini merupakan protokol proprietary mikrotik dan support juga di Linux, namun harus dikompil manual. Maka untuk memaparkan fitur ini, router di head office dan router di branch office itu wajib menggunakan router mikrotik untuk membangun sebuah tunnel. Jadi, AOIP tunnel itu berfungsi untuk menghubungkan antar site, di mana antar site itu harusnya memiliki network yang sama. Oke, langsung saja kita konfigurasikan AOIP-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke router pusat terlebih dahulu, lalu kita bisa pergi ke menu interface, kemudian klik add. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang AOIP tunnel. Lalu di sini teman-teman isikan pada bagian name-nya. Misal ini kan dari router pusat, berarti name-nya yaitu AOIP tunnel to strip cabang. Kemudian di bagian remote address-nya kita tuliskan IP statik dari mikrotik cabangnya. Ini saya besarkan saja ya teman-teman. Kemudian pada bagian ID-nya, ini sebagai ID-nya bebas mau tentukan berapapun, intinya tunnel ID pusat dan cabangnya ini harus sama. Misalkan di sini saya akan gunakan ID 100. Kemudian kita apply.
dan oke. Kemudian kita juga akan konfigurasi EOIP-nya pada router cabangnya. Di sini pada bagian nama isikan EOIP tunnel to pusat. Kemudian ubah juga remote address-nya dengan IP router pusatnya. Kemudian untuk tunnel ID-nya samakan dengan yang pusat yaitu 100. Lalu kita apply dan oke. Di sini dapat kita perhatikan bahwasannya ada informasi R. Nah, R ini artinya sudah terkonfigurasi EOIP di router pusat dan cabangnya, atau ini sudah running ya teman-teman. Kita lanjut ke EOIP menghubungkan antar klien. Nah, untuk mengkoneksi kedua perangkat kita bisa gunakan fitur bridge. Jadi langsung saja kita praktikan. Pada router pusat kita ke menu bridge, kemudian klik add. Bagian nama isikan saja misal bridge for EOIP. Lalu kita apply dan oke. Kemudian ke menu ports, klik add. Kita masukkan di bagian interface-nya yaitu Ether 2 ya teman-teman. Lalu apply dan oke. Kemudian kita klik add lagi dan di menu interface ini kita pilih yang EOIP tunnel to cabang. Kita apply dan oke. Oke, maka kedua interface tersebut sudah masuk satu interface bridge. Selanjutnya lakukan juga langkah yang sama pada router cabangnya. Nah, di sini untuk interface yang masuk ke dalam bridge juga sama, yakni Ether 2 dan interface-nya tunnel. Kemudian kita bisa lakukan addressing di kedua VPC. Di sini pada VPC 1 akan menggunakan IP 192.168.1.6/24. Dan IP VPC 2 menggunakan 192.168.1.7/24. Nah, jika sudah dikonfigurasi seperti ini, kita bisa tes ping dari cabang ke pusat. Di sini ketikkan ping 192.168.1.6. Nah, perhatikan di sini ia berhasil di ping ya teman-teman. Kita lanjut ke EOIP Client Connect to Internet. Kita akan setting IP address gateway-nya pada interface bridge. Kita pergi ke menu IP, kemudian klik addresses. Klik add. Lalu masukkan IP gateway-nya misal 192.168.1.1. Dan untuk di bagian interface-nya pilih yang bridge. Lalu kita apply dan oke. Kemudian kita klik IP lalu pilih yang firewall. Kita ke menu NAT, kemudian klik add. Untuk chain pilih yang SRC NAT ya teman-teman. Lalu di bagian out interface-nya yang mengarah ke internet yaitu Ether 1. Dan pada bagian action, di sini teman-teman pilih yang masquerade. Kita apply, kemudian oke. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan hal yang sama pada router cabangnya. Selanjutnya, kita konfigurasikan di kedua VPC-nya. Pada VPC 1, kita bisa ketikkan IP address-nya, lalu ketik gateway-nya yang 1.1. Kemudian DNS-nya kita ketikkan 888. Lalu kita bisa lakukan ping ke internet. Nah, perhatikan untuk VPC 1 ia sudah bisa akses internet. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama pada VPC 2-nya. Nah, perhatikan kita sudah bisa berhasil akses internet ya teman-teman. Kita lanjut ke point-to-point protocol. Point-to-point protocol merupakan jenis VPN tunneling yang digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan layanan autentifikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi. Jadi untuk jenis PPP ini bisa dibilang lebih aman dari EOP. Nah, banyak router yang mendukung berbagai tunnel PPP ini seperti PPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya. PPTP juga merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. PPTP digunakan ketika klien network pada sisi pusat dengan klien network pada sisi cabang memiliki network yang berbeda. Jadi, PPTP ini merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client. Router OS yang mendukungnya yaitu PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47JRE atau Generic Route Encapsulation yang digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan.
Kita lanjut ke PPTP konfigurasi. Di sini kita langsung saja konfigurasikan. Nah, jadi untuk PPTP itu bekerja layaknya klien dan server. Di sini yang akan menjadi servernya adalah router pusat dan yang menjadi kliennya router cabang. Kita akan melakukan addressing pada router pusat terlebih dahulu ya. Nah, di sini perlu diketahui bahwa untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya hapus. Di sini pada menu IP addresses bisa klik add. Kemudian masukkan IP address di Ether 2 yang akan menjadi gateway VPC1. Di sini saya definisikan IP-nya 192.168.1.1/24. Kemudian untuk interface-nya pilih yang Ether 2 ya teman-teman. Klik apply dan OK. Selanjutnya kita juga bisa setting pada router pusat DHCP server sehingga nanti VPC mendapatkan IP secara otomatis. Kita ke menu IP, kemudian pilih yang DHCP server. Ke menu DHCP setup. Untuk interface-nya di sini saya gunakan yang bridge, tapi teman-teman bisa gunakan yang Ether 2 ya. Lalu kita bisa klik next hingga selesai. Dan di sini kita bisa buka router cabang untuk kita konfigurasikan. Pada menu IP addresses kita klik add. Di sini saya gunakan IP 192.168.2.1/24. Di sini untuk interface-nya saya gunakan yang Ether 2. Lalu kita apply dan OK. Kemudian kita konfigurasikan DHCP-nya juga. Klik IP, kemudian klik DHCP server. Lalu ke menu DHCP setup. Di sini prosesnya saya percepat saja teman-teman. Jika sudah, kita bisa request IP DHCP di kedua VPC. Nah, di sini jika sudah menemukan IP-nya, kita bisa lanjutkan untuk konfigurasi PPTP. Kita bisa ke router pusat terlebih dahulu karena ia akan menjadikan server. Pilih menu PPP dan pada menu interface pilih yang PPTP server. Kemudian teman-teman bisa checklist pada bagian enable, lalu kita OK. Kemudian kita akan membuat ketika router klien terhubung ke server haruslah menggunakan username dan password. Kita bisa membuat username dan password itu ke menu secret, lalu klik add. Kemudian pada bagian username bisa berikan nama PPTP strip nama kalian sendiri atau terserah ya. Kemudian di bagian password di sini saya berikan 123 saja. Nah, pada menu service di sini pilih yang PPTP. Dan pada local address isikan IP 10.10.10.1. Nah, maka nanti pada interface tunnel di router pusat akan mendapatkan IP tersebut secara otomatis. Kemudian pada remote address-nya kita isikan 10.10.10.2. Yang mana IP tersebut juga akan menjadi IP tunnel milik router cabang. Kita klik apply, kemudian OK. Kita ke langkah selanjutnya yaitu konfigurasi PPTP pada klien. Di router cabang, kita pergi ke menu PPP, lalu ke interface dan klik add. Pilih yang PPTP client. Pada bagian general, biarkan saja, kemudian kita fokuskan ke menu dial out. Untuk connect to, kita masukkan IP static router pusat. Kemudian pada username bisa berikan nama PPTP strip Dinda. Dan passwordnya adalah 123. Kemudian kita klik apply dan OK. Dan perhatikan di sini sudah ada tanda R yang artinya ini tuh tanda running ya teman-teman. Kita lanjut ke PPTP static routing dan tes koneksi. Pada router pusat kita ke menu IP lalu ke routes. Klik add. Kemudian pada bagian DSD address tambahkan IP network VPC 2 yaitu 192.168.2.0/24. Lalu pada bagian gateway-nya gunakan IP tunnel milik router cabang yaitu 10.10.10.2. Lalu kita OK, karena jika router pusat atau VPC 1 ingin mengakses ke VPC 2, ia perlu melalui tunnel milik router cabang, yaitu satu-satunya jalur yang dimiliki oleh kedua router tersebut, karena keduanya tidak memiliki interface yang saling terhubung. Selanjutnya bisa kita lakukan static routing juga pada sisi klien. Untuk caranya di sini sama saja, hanya saja teman-teman perlu memperhatikan jalurnya. Kemudian di sini saya agak percepat ya. Nah, di sini kita bisa lakukan pengujian pada VPC 1. Nah, di sini perhatikan kita sudah bisa untuk ping dari VPC 1 ke VPC 2-nya ya, teman-teman. Kita lanjut ke L2TP, konsep dan setup topologi. Salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik ada L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Jadi, L2TP merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat koneksi
virtual pribadi pada perangkat mikrotik. Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentifikasi sama dengan PPTP. Namun L2TP ini jauh lebih baik. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP plus IPsec. Oke, kita lanjut ke L2TP IPsec konfigurasi. Langsung saja kita konfigurasikan. Nah, di sini untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya hapus dan unchecklist. Kemudian seperti biasa, di sini saya akan gunakan router pusat sebagai server dan router cabang sebagai klien. Kita buka router pusat terlebih dahulu, lalu kita ke menu PPP. Kemudian pergi ke interface, lalu klik yang L2TP server. Nah, pada bagian kolom enable ini kita checklist, dan pada use IPsec kita pilih yang yes. Karena kita akan konfigurasi L2TP dengan IPsec. Untuk di bagian IPsec kita isikan sesuai saja dengan keinginan teman-teman. Misalkan di sini saya isikan secret, dan kita klik apply, lalu OK. Sama seperti konfigurasi PPTP sebelumnya, kita akan buat ketika klien mengakses server, ia akan menggunakan username dan password. Maka di sini kita pergi ke menu secret, kemudian klik add. Lalu buat username dan passwordnya. Lalu pada bagian service kita pilih yang L2TP. Kemudian pada bagian profil pilih yang default encryption. Dan di bagian local address kita definisikan tunnel di IP pusat. Misalkan di sini kita akan gunakan 172.16.1.1. Kemudian pada remote address-nya kita isikan IP tunnel milik cabangnya yaitu 172.16.1.2. Maka nanti kedua interface tunnel akan otomatis terkonfigurasi dengan IP tadi. Kemudian kita klik apply, lalu OK. Selanjutnya kita konfigurasikan di router cabangnya. Kita ke menu PPP, pada menu interface klik add, dan di sini pilih yang L2TP client. Kemudian klik pada menu dial out. Perlu diperhatikan pada bagian connect to kita akan isikan dengan IP address router bukan IP tunnel. Di sini saya masukkan 10.0.137.175. Kemudian pada bagian username dan password sesuaikan dengan yang kita buat sebelumnya. Lalu pada profil pastikan pilihnya yang default encryption ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa checklist pada kolom use IPsec. Lalu masukkan IPsec-nya yaitu secret. Lalu kita apply dan OK. Kita lanjut ke L2TP static routing dan tes koneksi. Di sini kita akan konfigurasi static routing baik pada router pusat maupun router cabang. Untuk caranya di sini saya agak percepat saja karena langkah-langkahnya kurang lebih sama. Dan untuk pemahaman lebih lengkap mengenai static routing ini, teman-teman bisa lihat pada video pembahasan tentang routing. Jika sudah, kita bisa lanjut ke proses pengujian pada VPC. Di sini saya sudah request IP dengan IP DHCP, jadi langsung saja kita ping ke VPC 2-nya. Nah, perhatikan di sini ia telah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke PPOE. Ini akan saya gabung dari PPOE konsep hingga PPOE share internet connection di customer. Jadi, point-to-point protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. PPPoE adalah salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public. Maka ia akan memberikan autentifikasi, enkripsi, dan kompresi. Dan PPPoE ini hanya bekerja pada satu jaringan yaitu satu progress domain. Langsung saja di sini kita lakukan konfigurasinya. Nah, di sini kita akan gunakan topologi baru dan untuk name-nya sudah saya ubah menjadi router ISP dan router Dinda. Dan untuk IP pada router ISP itu 10.0.137.146. Sedangkan untuk IP di router Dindanya itu masih kosong. Kemudian di sini terdapat dua VPC yang terkonek dengan router customer. Nah, jadi untuk mikrotik pertama akan kita konfigurasikan dengan PPOE server, di mana ia bertindak sebagai ISP. Dan untuk mikrotik kedua kita akan konfigurasi PPPoE client, di mana mikrotik kedua bertindak sebagai customer. Sebelum melakukan konfigurasi, teman-teman bisa aktifkan terlebih dahulu fitur romannya ya. Di sini klik pada menu PPP, kemudian ke bagian PPPoE servers, klik add, dan di sini pada bagian nama isikan saja PPPoE Dinda.
Pada bagian interface, pilih yang Ether 2 karena Ether 2 yang akan dihubungkan ke customer. Lalu klik OK. Nah, seperti biasa, kita akan membuat customer dapat terkoneksi dengan server menggunakan username dan password. Kita ke bagian secret, lalu kita tambahkan untuk username misal PPPoE Dinda. Kemudian passwordnya isikan saja 123 dan di bagian service definisikan yang PPPoE. Kemudian pada bagian local address dan remote address seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini misalkan saya menggunakan IP 192.168.1.1 dan untuk remote addressnya gunakan 192.168.1.2. Kemudian kita apply dan OK. Selanjutnya kita konfigurasikan pada PPoE kliennya. Kita ke menu PPP, pada bagian interface klik Add, lalu pilih yang PPPoE client. Pada menu general di bagian interface yang mengarah ke ISP yaitu Ether 1. Dan pada dial out, di sini teman-teman masukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Kemudian checklist pada kolom yang use peer DNS. Maka nantinya customer dapat mengakses internet secara otomatis. Kita apply dan OK. Setelah kita apply nantinya akan muncul error atau konfigurasi PPoE telah berhasil. Nah, di sini teman-teman bisa ke new terminal untuk cek koneksinya dengan ping 192.168.1.1. Nah, perhatikan di sini ia sudah berhasil ping ya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa router customer ini sudah mendapatkan akses internet. Namun untuk VPC-nya belum mendapatkan akses internet. Maka dari itu kita akan coba share internet dari router customer ke jaringan lokal. Di sini teman-teman bisa pergi ke menu bridge, lalu klik add. Pada bagian nama misalkan menggunakan bridge for PPPoE. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada menu port, di sini kita klik add. Untuk interface-nya di sini menggunakan yang interface 2 ya. Lalu kita apply dan OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk interface yang Ether 3-nya. Lalu kita apply dan OK. Lalu kita konfigurasi yang mengarah ke jaringan lokalnya. Kita ke menu IP, lalu ke addresses. Di sini klik add, lalu masukkan IP-nya misalkan 10.10.10.1. Kemudian untuk interface-nya pilih yang bridge for PPPoE. Kemudian kita apply, lalu OK. Kemudian kita akan lakukan konfigurasi DHCP server agar VPC mendapatkan IP address secara otomatis. Kita ke menu IP, kemudian ke DHCP server. Lalu ke bagian DHCP setup, pada bagian interface pilih yang bridge for PPPoE. Kemudian kita bisa klik next hingga selesai. Jika sudah, kita bisa lanjutkan untuk konfigurasi NAT-nya. Kita ke menu IP, lalu pilih yang firewall. Ke bagian NAT, kemudian klik add. Pada bagian chain, biarkan yang SRC NAT. Kemudian untuk out interface, di sini pilih yang PPoE out. Lalu pada bagian action, di sini pilih yang masquerade. Lalu kita apply dan OK. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pengujian pada VPC. Kita bisa request IP pada VPC dengan perintah IP DHCP. Kemudian kita coba ping ke internet dengan ping 88. Nah, perhatikan di sini ya sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu PPPoE limitasi bandwidth pada PPPoE. Jadi fitur ini berguna untuk memberikan limit bandwidth pada router customer sehingga jaringan yang dibawa naungan router customer bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan oleh router customer. Langsung saja di sini kita konfigurasikan. Di sini teman-teman bisa klik menu PPP. Nah, pada konfigurasi sebelumnya ini bisa kita double klik dan perhatikan di bagian profil. Di sini untuk profilnya yang menggunakan profil default. Maka di sini kita bisa keluar terlebih dahulu. Kemudian kita ke menu profil. Kemudian kita ke menu limit. Nah, di sini terdapat kolom rate limit. Pada informasi RTX ini kita bisa lakukan limitasi. Misalkan jaringannya berada di bawah customer, dapat internetnya dengan limitasi bandwidth 2 MB 2 MB. Yaitu untuk download dan juga untuk upload. Kemudian kita apply, lalu OK. Jadi seperti itulah contoh dari konfigurasi untuk limitasi bandwidth. Sekian pembahasan saya pada materi mengenai tunneling. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada materi yang akan saya jelaskan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.